keempat, budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri 4 Rawalo Korwil Camdidik Rawalo tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 4 Rawalo, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 4 Rawalo. Marilah acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 ini kita segera mulai. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Diseminasi materi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Yang 4. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Rawalo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap dewan guru karyawan di 4 Rawalo, khususnya pada calon guru penggerak Ibu Ekawati Bintu Sana yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Ta'ala. Siang ini kita melaksanakan kegiatan yang sangat positif. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama-sama. Acara ini adalah diseminasi budaya positif sebagai program calon guru penggerak angkatan ke-7 ya. Semoga kegiatan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Karena budaya positif itu adalah budaya yang sangat terpuji, bisa dilaksanakan oleh kita selaku pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa-siswa kita. Semoga siswa kita nanti bisa menerapkan apa yang diprogramkan oleh saudara kita calon guru penggerak, sehingga benar-benar SD kita menjadi SD yang memiliki karakter, yang memiliki budaya yang terpuji, yang bisa dibawa dari sekolah ke rumah bahkan sampai dewasa bahkan tua nanti. Ini merupakan dasar bagi anak-anak kita untuk lebih mendalami tentang budaya-budaya positif yang dapat dilaksanakan bersama-sama teman, bersama-sama keluarga, juga bersama-sama dengan masyarakat. Oleh karena itu, kita semua sangat mendukung teman-teman guru, pendidik, tenaga kependidikan, semuanya mendukung atas program ini, dan semuanya insya Allah bahu-membahu untuk bisa melaksanakannya, dan ke depan bisa ditingkatkan lagi kegiatan budaya positif yang lain atau program
peningkatan mutu, terutama adalah karakter siswa didik kita. Mengingat zaman sekarang pengaruh global, pengaruh medsos yang sudah demikian merebak sudah sangat mempengaruhi pemikiran anak-anak kita. Dan program ini, budaya positif, tentu akan bisa memfilter, menyaring budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di sekitar kita, baik itu budaya Jawa karena kita orang Jawa, maupun budaya atau norma-norma agama karena kita manusia beragama. Dan tentu saja ini nanti akan berkaitan dengan pengenalan atau pelaksanaan dari proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila, yang ini tentu akan sejalan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka yang sedang kita jalankan untuk tahap pertama kelas 1 dan kelas 4. Dan penguatan profil pelajar Pancasila ini sejatinya tidak hanya kelas 1 4, mengingat pelajaran Pancasila yang dulu dinamakan pendidikan moral Pancasila, kemudian pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya juga ada materi Pancasila. Di dalamnya pasti penerapan budaya-budaya positif itu selalu sejalan dan menjadi materi pokok. Mengingat moral Pancasila adalah moral bangsa Indonesia yang sesuai dengan kebudayaan, sesuai dengan religius kita, baik yang Islam maupun yang non-Islam, tentu memiliki kebudayaan yang positif. Untuk ini marilah kita dukung bersama, kita kawal bersama. Semoga anak-anak kita bisa menerapkan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih, semoga tetap berhasil dan kita selalu hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dengan meningkatnya mutu karakter sangat dibutuhkan untuk menghadapi era digital saat ini, sehingga mampu memfilter budaya asing sehingga sesuai dengan budaya Pancasila. Untuk selanjutnya, acara ketiga yaitu diseminasi materi positif. Diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 kepada Bu Ekawati Yudi Nurjana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 4 Rawalo, Bapak Ahmad Sutri SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 4 Rawalo. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua, rahmat, sehat, nikmat, sempat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu guru yang berbahagia, tentunya kita semua bersama-sama ingin sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 4 Rawalo. Nah, akan tetapi tidak hanya mutu saja, mutu pendidikannya, tapi lebih kita menekankan kepada peningkatan karakter siswanya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin mendiseminasikan budaya positif, yaitu materi yang sudah saya peroleh di modul 1 pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Semoga ke depan saya berharap Bapak Ibu guru SD Negeri 4 Rawalo juga ada yang dapat mengikuti untuk mendaftar dan bisa menjadi calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini bersifat sharing saja ya. Saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun apalah, yang penting adalah kita sharing untuk berbagi pengalaman apa yang sudah saya coba terapkan di kelas saya di kelas 6. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini saya akan menekankan pada berbagi praktik baik pemahaman dan pengalaman budaya positif. Terima kasih sekali kepada Bapak Kepala SD Negeri 4 Rawalo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi. Bapak Ibu, ini adalah salam dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, salam yang singkat namun penuh makna ini agar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Maka tentunya saya juga ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu semua salam dan bahagia. Bapak Ibu, ini adalah sebagai salah satu tugas dari saya calon guru penggerak angkatan 7, tugas di aksi nyata modul 1.4. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu silahkan kita mari sejenak untuk merenung, menenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak. Semua situasi dalam diri kita untuk hadir seutuhnya di dalam ruang belajar ini, bahwa apa yang kita niatkan pada siang hari ini semuanya adalah demi anak-anak kita, demi terciptanya karakter anak-anak kita melalui budaya positif. Karena apa? Bahwa negara kita itu membutuhkan anak-anak atau generasi penerus yang memiliki karakter kuat, karakter baik, agar nantinya mereka bisa hidup atau melanjutkan hidupnya ketika mereka sudah dewasa. Bapak Ibu, saya langsung saja pada penerapan budaya positif. Nah, tujuan atau capaian kegiatan pada siang hari ini adalah yang pertama, guru mampu untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu, nantinya diharapkan
apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan kepada anak-anak, yang kita tanamkan itu adalah semua berpihak pada anak. Jadi tidak, kalau dulu kita anggap bahwa anak-anak kita, anak didik kita itu seperti botol kosong yang bisa semaunya sendiri kita isi. Atau dulu kita mungkin pernah menganggap bahwa anak-anak kita itu laksana kertas kosong tanpa ada tulisan apapun yang bisa kita coret-coret semaunya kita sebagai guru. Nah, akan tetapi menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa anak-anak itu sebetulnya sudah seperti kertas yang sudah memiliki coretan. Hanya tinggal guru yang bertugas menuntun atau menebalkan coretan-coretan itu agar lebih dapat bermakna bagi anak-anak, agar dapat lebih tercipta karakter yang diharapkan dalam pendidikan ini. Kemudian capaian kegiatan yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kita tahu betul bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan di selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Tentunya kita tahu bersama bahwa role model dari anak-anak adalah gurunya sendiri. Jadi ketika anak-anak ingin meniru sesuatu, biasanya yang dilihat adalah orang yang sering berada di lingkungannya, seperti orang tuanya, kemudian gurunya. Nah, apa yang kita lakukan, budaya positif yang kita lakukan setiap hari itu secara tidak langsung atau tidak terasa sebetulnya membentuk karakter anak, karena kita adalah role model bagi anak-anak. Itu 3 capaian pada pertemuan kali ini Bapak Ibu. Nah, saya akan sedikit menyampaikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau adalah orang yang sangat berjasa bagi dunia pendidikan, pejuang pendidikan yang betul-betul memperjuangkan agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang maju dalam pendidikan dan juga sejahtera. Nah, ini saatnya kita meneruskan cita-cita beliau sebagai guru demi tercapainya pendidikan Indonesia yang maju. Nah, Bapak Ibu, ini dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang mungkin kita semua sudah tahu dan paham betul tentang dasar pendidikan. Yang pertama yaitu menuntun. Jadi apa yang dimaksud dengan pendidikan itu? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi anak itu sebetulnya sudah ada kodratnya masing-masing. Agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu,
tujuannya itu ya ini yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Mengapa kita setiap hari harus berangkat ke sekolah, kemudian mendidik mereka, menuntun mereka. Nah, tujuannya hanya ini, mencapai agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau mereka nanti di masa sekarang, kemudian masa yang akan datang kok mereka selamat dan bahagia, itulah tujuan pendidikan telah tercapai. Nah, tapi tidak juga kebahagiaan dan keselamatan itu untuk dirinya sendiri, tapi lebih pada ketika mereka bergaul, bersosialisasi di masyarakat, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan kita. Nah, tugas kita adalah menuntun, menyiapkan mereka untuk bisa selamat. Selamat artinya kalau selamat ya, orang kalau selamat itu pastinya harus ada kemandirian dalam diri anak. Ya, untuk apa? Untuk bertahan hidup misalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini sudah kita sering dengar ya. Jadi kalimat bijak atau moto mungkin dari Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar, yaitu ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan apa itu ingarso sung tulodo? Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ingarso sung tulodo, betul tadi yang disampaikan oleh Pak Jaki bahwa di depan guru harus bisa memberi contoh. Kemudian ikmatio mangun karso, jadi nopo nggih Bu Yuni, di tengah membangun karsa. Kemudian tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Nah, kita sebagai guru diharapkan memposisikan diri seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, agar nanti anak-anak bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, dasar pendidikan yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara adalah tentang kodrat anak. Jadi kodrat anak yang merdeka, makanya kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka. Nah, merdeka batin, bahwa anak-anak ini diharapkan menjadi anak-anak yang merdeka batinnya. Kemudian juga yang kalau merdeka batin ini dinyatakan dalam pengertian pendidikan. Kemudian merdeka lahir itu dalam pengajaran. Nah, Bapak Ibu, manusia merdeka itu adalah manusia yang seperti apa? Manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung kepada orang lain. Jadi apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu semua pasti mendidik anak, menuntun anak menjadi anak yang mandiri. Nah, di sini letaknya Bapak Ibu. Jadi merdeka atau hidupnya lahir batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Jadi anak-anak itu memang sudah memiliki kekuatan sesuai dengan kodratnya. Kemudian Bapak Ibu, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perilaku hidup bersama, ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat.
Jadi tugasnya atau tujuannya pengajaran dan pendidikan ini untuk memerdekakan manusia. Nah, apa sih sebetulnya kodrat anak? Nah, kita tahu bersama bahwa kodrat anak salah satunya atau selanjutnya adalah bermain. Memang sudah menjadi hal yang wajar bahwa anak-anak itu suka bermain. Jadi dalam pikirannya mereka akan lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya bermain. Maka dari itu seorang guru juga harus mampu menciptakan pembelajaran yang mereka inginkan. Nah, karena mereka inginnya bermain, maka kita menciptakan pembelajaran yang salah satunya adalah dengan bermain. Supaya apa? Supaya proses transfer ilmu atau pengetahuan yang kita lakukan itu bisa langsung bermakna bagi anak-anak. Nah, ketika pembelajaran ini menjadi bermakna bagi anak-anak, secara otomatis akan melekat di pikirannya, kemudian akan diingat selalu oleh anak-anak tentang apa yang kita sudah sampaikan. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak, di mana pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang disebut dengan cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerti ini sudah ada pada diri anak. Jadi sudah ada pada diri anak dan tinggal bagaimana kita menuntun mereka agar selamat. Jadi tadi menuntun sesuai dengan kodratnya. Nah, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, tentunya kita menyesuaikan dengan permainan yang ada di lingkungan kita. Misalkan ada permainan gobak sodor juga bisa, yang melatih karakter, ketelitian, ketekunan, kedisiplinan, keberanian gitu. Nah, ini juga disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, ini Bapak Ibu beberapa proses pembelajaran yang dilakukan dengan cara bermain. Ini dilakukan di kelas 6. Nah, pembelajaran yang seperti ini kalau kita laksanakan memang tidak harus sepenuhnya setiap hari kita laksanakan dengan cara bermain. Ada kalanya jika juga kita lakukan dengan di dalam kelas. Nah, banyak ketika kita melakukan pembelajaran di luar kelas, anak-anak lebih merasa bebas, lebih merasa terbuka pikirannya. Kalau di dalam kelas terus mereka akan merasakan jenuh begitu. Nah, ini pembelajaran yang diciptakan di luar kelas, Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini ada bermain dengan kartu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kelas tingkatan kelas masing-masing atau juga untuk pelajaran mupel ya, atau mapel PAI misalkan, atau juga penjas. Kalau memang penjas sih sudah memang biasanya di luar kelas. Nah, dengan pembelajaran yang seperti ini, misalkan di yang paling kanan itu adalah kalau saya menamai itu ada quick on the draw ya. Jadi anak menyelesaikan satu paket soal dengan dikoreksi oleh tutor sebayanya. Jadi kita memanfaatkan tutor sebaya. Nah, disinilah kita fungsinya Bapak Ibu, bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber ilmu, tapi kita guru hanya sebagai fasilitator. Nah, kita memfasilitasi anak-anak agar mereka bisa memahami materi yang kita berikan dengan cara yang asyik, dengan cara yang
apa yang mengena, yang bermakna bagi anak. Kemudian ada juga dengan cara misalkan menyampaikan pesan atau pesan berantai. Kemudian ini ada rangka alu, itu juga pelajaran misalkan di ini untuk melatih keterampilan anak-anak, motorik anak-anak akan dapat terlatih di sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di kelas 6. Nah, selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Ini poinnya Bapak Ibu, bahwa pendidikan yang kita lakukan setiap hari itu harus berpihak pada anak. Jadi tidak kita menjadi orang yang egois. Kamu harus seperti ini. Saya menciptakan pembelajaran seperti ini, kalian harus ikut. Tidak seperti itu. Jadi harus sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan begitu. Nih, artinya bahwa berpihak pada anak adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Jadi inilah titik beratnya Bapak Ibu. Kita sudah berkomitmen untuk menjadi seorang guru, maka harus ikhlas untuk berhamba kepada anak. Apapun yang anak-anak inginkan, kita fasilitasi, asal itu adalah demi kebaikan anak-anak semua. Jadi poinnya itu berhamba pada anak. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif. Kita akan bahas mengenai makna disiplin atau disiplin positif. Budaya positif yang pertama adalah disiplin. Makna disiplin Bapak Ibu, kalau mungkin ini ada pertanyaan bahwa apa sih arti disiplin itu sendiri, kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini yang diharapkan ada pada diri anak, bahwa anak-anak itu memiliki cara untuk mengontrol dirinya sendiri, ya, mengontrol dirinya sendiri untuk memilih tindakan bahwa ini sesuatu yang tidak baik, ini baik untuk kita lakukan. Nah, ini seperti ini. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Ternyata ya, bahwa disiplin itu artinya belajar. Jadi seorang murid atau pengikut ini, seseorang harus paham betul bahwa alasan mereka untuk mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini yang perlu kita tanamkan ke anak Bapak Ibu. Ketika mereka melakukan sesuatu, itu bukan karena tekanan dari gurunya. Misalkan mereka datang melaksanakan piket kelas, itu karena mereka betul-betul menyadari dari dalam dirinya bahwa mereka harus berada di lingkungan yang bersih. Kalau berada di lingkungan kotor, maka saya tidak akan nyaman. Nah, keadaan itu berbeda ketika mereka melakukan piket kelas, disiplin melakukan piket kelas, tapi karena tekanan dari gurunya. Ini akan sangat berbeda Bapak Ibu, kenyamanan yang mereka rasakan. Nah, yang kedua, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kita tahu ini dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, mandiri. Pastinya kita, anak-anak kita ingin mereka mandiri di kehidupannya mulai dari kecil. Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa hidup berpijak di kakinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Karena kadang-kadang kita juga salah di pola asuh ya, orang tua ataupun kita sebagai guru. Karena kadang-kadang juga orang tua, saya sebagai orang tua kasihan kalau anak kita itu melakukan apa-apa sendiri gitu, apa-apa kita siapkan. Nah, padahal itu mendidik yang sebetulnya tidak menciptakan kemandirian bagi anak. Yang ketiga, bernalar kritis. Jadi anak-anak yang kritis terhadap sesuatu, yang berani mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Selanjutnya, kebinekaan global. Bahwa kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, dan juga kultur budaya. Nah, kalau kita tidak memiliki rasa kebinekaan, menyadari adanya toleransi dan sebagainya, maka niscaya persatuan Indonesia tidak akan terwujud. Selanjutnya adalah bergotong royong. Saat ini nilai gotong royong di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan anak-anak sudah mulai berkurang, Bapak Ibu. Nah, ini tugas kita untuk menguatkan kembali. Karena gotong royong itu sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Jadi mungkin karena dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, anak-anak lebih cenderung untuk menyendiri, asik dengan HP-nya, asik dengan gadgetnya. Maka secara otomatis rasa individualismenya itu tertanam. Kadang-kadang yang pada akhirnya nanti tidak atau kurang respect terhadap lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya adalah kreatif. Kreatif itu dapat menciptakan berbagai macam sesuai dengan pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu sejatinya punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa anak-anak itu juga menginginkan untuk diberi kasih sayang, kemudian rasa diterima dimanapun, di lingkungan keluarga, kemudian di sekolah, dan juga di lingkungan sekitar. Kalau ini tidak dirasakan oleh anak-anak, maka siap-siap saja bahwa mereka akan menjadi pribadi yang introvert ya, tertutup, memendam apa-apa sendiri, kesedihan yang berkepanjangan mungkin, merasa tidak diterima begitu. Kemudian selanjutnya adalah bertahan hidup. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kebutuhan manusia ya ini salah satunya bertahan hidup, supaya mereka tetap terus hidup sampai dengan umur ya yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mereka bisa bertahan di atas kakinya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Kemudian kesenangan, fun. Jadi anak-anak butuh senang. Tidak hanya melulu dengan materi pelajaran yang kita jejalkan setiap hari, tanpa ada pembelajaran yang variatif. Pembelajarannya itu saja misalkan. Kemudian kekuasaan. Ya, jadi manusia itu butuh kekuasaan, power. Kadang-kadang ada misalkan seseorang yang
Misalkan saya sebagai guru, misalkan saya sebagai guru ketika suatu saat saya harus berhenti, saya biasa di sekolah ini menguasai anak-anak ya, punya kekuasaan kepada anak-anak. Kemudian nanti suatu saat kemudian purna tugas, mungkin Bu Yuni sebentar lagi, tapi semoga tidak terkena power syndrome ya Bu Yuni. Ya biasa, misalkan biasa dengan anak-anak memimpin, mengelola, kemudian ada saatnya harus seperti ibu saya, awal-awal seperti masih kayak mimpi Bu. Jadi biasa mengelola seperti itu, memimpin anak-anak, menguasai anak-anak, kemudian cut sudah tidak bisa, akhirnya kayak semacam ada tekanan. Nah maka dari itu harus menyiapkan diri terlebih dahulu bahwa ada saatnya memang kita harus melepaskan segalanya begitu. Nah ini tentang kebutuhan kekuasaan. Kemudian kebebasan. Jadi semua orang ini butuh bebas. Rata-rata orang itu tidak mau terikat dalam sebuah aturan yang terlalu ketat mungkin ya. Tapi ketika aturan ini memang sudah kita sepakati, kita sudah memang tahu betul-betul konsekuensinya dan kita ikhlas pastinya akan melaksanakan segala peraturan tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Jadi ini yang perlu kita memilih. Kita mau memiliki atau memilih posisi mana di kelima posisi ini. Sebagai guru punya ini. Nah, yang pertama adalah posisi penghukum. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi guru itu juga bisa memposisikan manajer, tapi manajer bagi anak-anak. Dan kepala sekolah memiliki manajer bagi guru dan juga siswanya begitu. Nah, Bapak Ibu, ini cerita sedikit tentang atau penjelasan sedikit tentang posisi penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kita sering secara tidak sengaja di kelas itu menggunakan hukuman fisik, ya. Saya sendiri kadang sebelum mengikuti ini saya sering menggunakan itu. Misalkan anak tidak atau misalnya ketika upacara gelebesan misalnya, itu nanti ketika di kelas saya suruh untuk berdiri, kakinya ditekuk begini sampai berjam-jam, atau membersihkan toilet sampai bersih gitu. Nah ini salah satu hukuman fisik. Ataupun verbal. Verbal ini yang sebetulnya sangat malah menyakiti anak. Hukuman verbal ini malah lebih menyakitkan dari hukuman fisik. Jadi, memang tidak terasa kita ngomong apa gitu, tapi ini malah lebih menyakitkan. Nah, guru dalam posisi ini biasanya berkata ini, patuhi aturan saya atau awas. Awas nanti loh, ngepel itu ruangan itu sampai bersih misalkan. Itu posisi penghukum seperti itu. Terus kamu selalu saja salah. Nah ini posisi penghukum seperti itu. Jadi, nah guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Cara saya dulu seperti itu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Jadi kalau tadi kasar ya, karena verbal, ini lebih lembut. Misalkan ini, kenapa lebih lembut? Memancing anak untuk merasa bersalah bahwa apa yang
kemudian menyadari kesalahannya. Ini lebih baik dari posisi penghukum tadi. Dengan kata-kata biasanya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, lembut kan, tapi mengenal gitu. Kemudian berapa kali bapak harus beritahu kamu ya, dibalik ke pertanyaan. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, mereka sedih kan, bla 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 gitu. Nah ini pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi selanjutnya adalah teman. Nah, ini lebih anak sukai ketimbang kita memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui persuasi atau ajakan. Sini ya, kira-kira tadi yang dilakukan benar apa salah ini, agar mereka introspeksi diri misalkan. Nah, tapi dengan cara-cara yang persuasif. Kemudian ayolah bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini misalnya. Memposisikan diri sebagai teman. Nah, selanjutnya ketika guru memposisikan diri sebagai pemantau. Memantau itu mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi kadang-kadang secara diam-diam kita mengawasi anak-anak didik kita. Kemudian mengamati perilaku mereka. Kemudian mungkin menggunakan catatan-catatan kecil. Nah, dengan posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nanti kita akan bahas juga perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Bapak Ibu, nah ini biasanya pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Kalau sudah nanti ada kesepakatan kelas, kemudian kok anak melanggar dari kesepakatan kelas, maka kita akan balik bertanya, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensi apa yang sudah kita sepakati kalau kamu melakukan kesalahan tersebut? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan. Jadi seperti tadi ketika kita mengamati perilaku mereka, kita buat semacam catatan kecil, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini yang paling baik Bapak Ibu adalah ketika guru memposisikan dia sebagai manajer di kelasnya. Jadi posisi ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau kita ingin memposisikan diri kita sebagai manajer, kita harus bisa menjadi teman, dan juga kita harus sudah memantau perilaku anak-anak didik kita. Nah, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, ya, kembali ke keyakinan kelas. Jadi nanti saya sampaikan juga keyakinan kelas. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini yang akan kita bahas nanti di keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini ada perbedaan antara hukuman. Ini yang jelas-jelas
kalau hukuman itu adalah pendidikan yang gagal. Padahal dulu saya sering sekali melakukan hal ini sebagai guru. Saya sering melakukan hal yang termasuk dalam hukuman. Padahal ini tidak atau sangat tidak baik untuk anak. Nah, perbedaannya kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau ini disiplin bagiannya adalah konsekuensi, adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Nah, selanjutnya tidak nyaman untuk murid. Kalau hukuman itu pasti tidak nyaman untuk murid. Murid yang dihukum meskipun suatu saat mungkin dia jera dengan hukuman fisik maupun verbal, tapi dia akan merasa tidak nyaman. Beda dengan konsekuensi, bahwa mereka memang tidak nyaman untuk murid tapi jangka waktunya pendek, nanti suatu saat dia akan kembali. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Ya, kalau orang yang bersalah kemudian dihukum, kan korbannya mendapatkan keadilan, gitu kan? Nah, kalau konsekuensi, korban bisa saja diabaikan. Kemudian kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Itu. Kemudian hukuman, murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid tidak nyaman. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Nah, itu masih banyak lagi hal-hal yang lain yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu baca di rangkuman yang saya bagikan. Nah, ini juga masih ada perbedaannya. Jadi ini kalau hukuman ini sifatnya negatif, kalau konsekuensi itu sifatnya netral, kemudian kalau restitusi ini sifatnya positif. Ini berbeda dari misalkan yang hukuman ini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ini verbal, awas, menggunakan kata awas itu sering sekali. Nah, saya dulu melakukan itu. Nah, saatnya untuk menyadari Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian untuk hal yang positif dari restitusi adalah apakah hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan, ingin kamu lakukan, gitu. Dan seterusnya Bapak Ibu nanti bisa ini sudah. Kalau hukuman itu mode paksaan, jadi anak akan merasa dipaksa. Akan tetapi kalau konsekuensi ini berdasarkan dari teori stimulus respon. Sedangkan kalau restitusi ini namanya teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu bisa baca di rangkuman yang sudah saya buat. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan segitiga restitusi. Ini yang selayaknya kita terapkan di kelas kita, bahwa tidak mungkin di kelas itu tidak mengalami banyak permasalahan. Pasti yang namanya kelas, entah dari anak, entah dari gurunya, entah dari wali siswanya, itu banyak sekali timbul permasalahan. Nah, kita sebagai guru bisa memahami ini. Ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita harus menyadari betul, ya. Nah, ini termasuk dalam menstabilkan identitas. Namanya dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Nah, caranya kita
semacam membuat sebuah pertanyaan. Setiap pernyataan ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kesalahan bukan tidak pernah dilakukan oleh orang, karena kita manusia pastinya bukan manusia yang sempurna. Kita semua banyak salah. Nah, tapi bagaimana kita menyadari kesalahan kita, kemudian memperbaikinya. Yang kedua Bapak Ibu adalah validasi tindakan yang salah. Ini nanti ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini bisa ditanyakan kepada murid atau kepada siapapun yang ada dalam permasalahan tersebut. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah Bapak Ibu, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa begitu? Nah, ini tentang keyakinan kelas nanti akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, tujuan restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau orang melakukan kesalahan itu karena kebutuhan dasar yang 5 tadi ada yang tidak terpenuhi. Gitu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kadang-kadang anak ketika berbuat salah dia akan disisihkan begitu. Nah, ini saatnya kita mengembalikan kepercayaan diri anak-anak yang telah berbuat salah. Nah Bapak Ibu, ini aksi nyata penerapan budaya positif yang ada di kelas 6. Yang pertama adalah masuk tepat waktu dengan papan absen. Kita memang tahu bahwa setiap hari tugas guru adalah mengabsen siswa yang masuk. Akan tetapi saya mencoba membuat papan absen yang berisi kantong-kantong papan, ya, kantong-kantong nama, nomor kok. Misalkan 1 sampai 29 saya buat yang atas 2, kemudian bawahnya nanti urut sampai dengan 29 sejumlah murid. Kemudian nanti di situ saya menggunakan tusuk es krim, kemudian ditempeli kertas yang berisi nama anak-anak, kemudian dimasukkan di kantong paling bawah. Nah, anak-anak yang masuk itu akan langsung, yang masuk pertama berarti meletakkan di nomor 1 yang paling atas. Nah, ini secara otomatis akan memacu siswa untuk berangkat paling pagi begitu. Karena supaya apa? Supaya dia tidak berada di urutan paling bawah. Nah, ini sudah saya buktikan sangat efektif. Anak-anak lebih ingin berangkat pagi supaya bisa menduduki nomor yang di atas begitu. Nah, ini papan absen Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah literasi membaca. Kita tahu bahwa anak-anak sekarang sudah sangat berkurang sekali untuk minat baca terhadap buku. Kalau minat baca di media sosial, baca WA, baca berita-berita yang ada di internet, bahkan sekarang ada TikTok dan sebagainya. Nah, kalau saya kira anak-anak sangat tertarik. Nah, ini yang menjadikan minat baca terhadap buku-buku cetak yang ada di perpustakaan ini sangat berkurang. Nah, padahal Bapak Ibu, kita perlu sadar betul bahwa itu akan mengakibatkan daya baca anak-anak itu kurang. Ini saya menyadari betul ketika misalkan anak-anak disuguhi sebuah cerita, di bawahnya ada 5 pertanyaan dari cerita, dari bacaan itu.
kadang-kadang jawabannya melenceng kemana-mana. Betul nggak Bu? Betul, karena itu yang menyebabkan daya baca anak-anak itu kurang. Kalau kemampuan membaca oke lah, kelas 1, kelas 2 pasti membaca nyaring, membaca lancar, itu sudah pasti lancar karena memang targetnya itu. Tapi bagaimana anak-anak ketika sudah membaca, memahami bacaannya, itu loh maksudnya. Itu yang disebut dengan daya baca. Nah, ini setiap pagi anak-anak di hari pertama minggu itu, misalkan hari Senin, anak-anak mengambil buku, kemudian dari perpustakaan pinjam non fiksi atau fiksi, yang penting bukan buku pelajaran, kemudian dipinjam, dibawa ke kelas, kemudian akan dibaca ketika jam atau jadwal literasi 15 menit yang sudah ada di sekolah kita. Nah, itu membaca buku itu Bapak Ibu. Kemudian selama 1 minggu itu anak-anak harus selesai membaca buku itu. Nah, di akhir minggu, berarti hari Jumat, anak-anak akan diminta untuk menceritakan kembali isi buku yang sudah dia baca ke dalam 1 lembar kertas. Nah, ini saatnya nanti Bu Guru mengoreksi hasil menceritakan kembali itu, kemudian ditandatangani, baru dipajang di belakang kelas di papan pajangan. Nah, ini akan menambah koleksi papan pajangan kita di kelas, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah membaca Asmaul Husna. Jadi setelah mereka membaca literasi 15 menit, mereka akan membaca bersama-sama Asmaul Husna. Kemudian juga ini yang penting untuk meningkatkan motivasi anak sebelum belajar dan juga untuk memfokuskan anak mengikuti pelajaran. Bisa Bapak Ibu ciptakan sendiri moto-moto yang sudah biasa dilakukan di kelas ya. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah melaksanakannya di kelas. Kalau ini moto kelas 6, jadi saya kalau masuk ini langsung, apa kabarmu hari ini? Anak-anak langsung menjawab, sehat, semangat, berprestasi, alhamdulillah, wa syukurillah, Allahu Akbar. Yes, dimanapun kita selalu berbuat baik. 3 kali kata semangat, 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 semangat. Moto kita berprestasi, aku pasti bisa, siapa takut. Nah, kata-kata seperti ini simpel sebetulnya, tapi akan sangat, kalau itu didengar mereka setiap hari, ini akan membekas dan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik akan diterapkan. Oh, berarti saya dimanapun selalu berbuat baik, masa saya harus berbuat tidak baik, begitu kan? Kayak semacam menjadi motivasi dan rambu-rambu. Bapak Ibu, ini juga sudah pasti dilaksanakan di kelas masing-masing. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, sebelum belajar, sesudah belajar, sebelum makan bersama, kalau siang hari ada makan bersama, sudah makan. Ini juga sudah kita laksanakan bersama, yaitu sholat subuh berjamaah. Ini yang tadi kembali ke
terbiasa di tempat yang kotor, nanti mereka akan nyaman selamanya di tempat yang kotor. Tapi kalau sudah membiasakan diri untuk berada di tempat yang bersih, ketika mereka berada di tempat kotor, mereka tidak akan nyaman. Nah, ini tanggap kebersihan. Ini Bapak Ibu gelar P5 yang nanti bisa kita laksanakan bersama-sama lagi di semester 2. Jadi pada kesempatan ini kita bisa memamerkan kepada wali murid, kepada para stockholder atau yang bekerja sama dengan sekolah kita, memamerkan bahwa ini loh produk SD Negeri 4 Rawalo, ini loh kemampuan anak-anak bisa seperti ini. Nah, secara langsung ini akan menciptakan branding untuk sekolah kita. Karena biasanya branding itu tercipta dari, kalau nggak dari media sosial, dari mulut ke mulut. Oh, itu sekolah di sana bagus loh, ada pameran ini, ada pentas ini, setiap pagi, setiap berapa waktu itu ada kegiatan seperti ini yang memicu anak-anak untuk kreatif. Nah, dari mulut ke mulut saja orang tua atau wali siswa nanti secara otomatis akan menarik minat mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya di sini. Begitu. Jadi ini gelar P5, ada pentas seni, ada pameran hasil karya siswa, dan juga ada kewirausahaan. Kewirausahaan itu bisa diambil dari makanan khas yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Nah, anak-anak belajar untuk menjual, berwirausaha, dari mulai harga pokok produksinya, kemudian menentukan berapa labanya yang ingin diraih, kemudian harga jualnya berapa, nanti jual berapa, laku berapa. Nah, nanti anak-anak dalam satu kelompok itu bisa, dari hasil ini bisa membuat sebuah laporan. Nah, hasil laporan itu bisa digunakan sebagai bukti dari tugas terstruktur yang ada di penilaian PKKS dan juga akreditasi nih Pak. Itu. Nah, itu bisa diambil dari situ Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering sekali tadi saya sudah sampaikan bahwa kita di awal, sebetulnya di awal semester kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini agak berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan kan yang membuat kita, tapi kalau keyakinan ini adalah kesepakatan kita bersama nih Bapak Ibu, antara guru dengan murid. Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ini yang membuat siswa, jadi ketika dia melanggar peraturan berarti dia melanggar apa yang jadi kesepakatannya sendiri. Nah, ini contoh yang kemarin dibuat oleh siswa kelas 6. Jadi keyakinan kelasnya adalah masuk kelas tepat waktu. Jadi nanti kalau anak yang tidak masuk kelas, nanti ada konsekuensinya misalkan. Nah, konsekuensi ini pun harus disepakati bersama. Kemudian melaksanakan piket kelas. Nah, kalau kemarin di kelas 6 ini konsekuensinya kalau tidak melaksanakan piket kelas, ya melaksanakan piket selama 5 hari berturut-turut, itu konsekuensinya. Kalau karena itu sudah disepakati, bukan merupakan hukuman. Jadi konsekuensi, ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan menerima konsekuensinya. Ini ada 14 butir dari keyakinan kelas di kelas 6. Nah, Bapak Ibu, saya pernah melaksanakan penerapan segitiga restitusi di dalam kelas saya. Ini contoh real. Ada seorang anak yang dibully oleh teman-temannya sehingga dia menjadi anak yang tertutup. Dia minder
karena satu keadaan orang tuanya, kemudian secara fisik dia agak berbeda dengan teman-temannya. Nah, ini sering sekali dibully. Nah, apa yang saya lakukan adalah tadi mengidentifikasi masalahnya, kenapa, kemudian melakukan pendekatan secara personal kepada anak, kemudian juga melakukan restitusi kepada teman-temannya yang membuli tersebut. Nah, saya kepada anak tersebut supaya tidak patah semangat ya. Nah, ini salah satu konsekuensinya ketika misalkan anak-anak membuang sampah sembarangan, ya konsekuensinya menyanyi di depan kelas. Atau bisa Bapak Ibu ganti dengan misalkan membaca suratan pendek begitu. Ini bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan reflektif saya di akhir pertemuan ini, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan satu pengalaman Bapak Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran KHD, atau bagaimana posisi kontrol Bapak Ibu yang selama ini sudah diterapkan, sudah dijalankan dalam disiplin positif di sekolah. Nah, nanti bisa menjadi refleksi bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, salam dan bahagia. Apa yang sudah saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbayang jika kita atau saya khususnya sebagai siswa, maka saya akan sangat merasa bahagia sekali jika semua guru menerapkan budaya positif seperti yang Bu Eka sampaikan tadi. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Demikian acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.